bitter melon. Karena banyak banget kan orang yang maksudnya tuh nanya mengenai diabetes. Karena sekarang ya katanya kan kalau apa sih gula dalam darah gitu loh. Nah, insulin, hormon insulin kita tuh dibuat di mana sih pankreas gitu kan. Kalau misalnya pankreas kita nggak bekerja dengan baik, maka produksi insulinnya juga terganggu gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita makannya sukanya apa? Kita kan suka makan hmm, makan nasi, terus habis itu makan yang manis-manis, terus habis itu apa namanya? Kalau apa? Kalau lagi stres katanya nyemil atau apa. Nah, sedangkan dalam gula dalam darah kita itu kan kalau misalnya nih kita makan nasi aja, makan nasi itu kan maksudnya diproduksi itu apa? Mengeluarkan glukosa, mengeluarkan glukosa dan glukosanya kita ini itu sebenarnya disebarkan ke dalam darah gitu kan. Nah, dari pas glukosa ini nyebar dalam darah darah situ sebenarnya itu harusnya dia masuk ke dalam sel gitu loh. Ke dalam sel. Nah, yang membuka pintu sel itu adalah si insulin ini kan gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya si insulin nggak bekerja dengan baik, makanya apa? Makanya kan glukosanya ini nggak bisa masuk ke dalam sel sehingga dia cuman berada di dalam darah situ. Sehingga kalau dicek kan gula darahnya naik gitu kan. Karena itu kandungan gula dalam darahnya itu tinggi. Harusnya gula-gula glukosa ini itu masuk ke dalam sel untuk apa? Supaya memberi energi gitu loh. Nah, jadi kita tuh makan, tapi kok kayak berasa lemes, kayak ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena glukosanya ini nggak berubah jadi energi. Harusnya kayak kita makan itu harusnya apa? Harusnya jadinya berenergi kan gitu. Nah, terus habis itu kadang orang merasa apa? Nanti udah agak sore, padahal udah makan, terus nanti sore, lu kok kayaknya lemes ya, kayak lemes gitu, kayak ngantuk banget. Waduh, kayaknya nggak bisa nahan ngantuknya itu. Akhirnya apa? Terus kita bilang apa? Oh ya ini apa perlu gula katanya, perlu gula supaya berenergi gitu kan. Akhirnya apa? Kita nyemil lagi kan, nyemil gitu kan supaya apa? Supaya bikin energi gitu kan. Karena apa? Energi harusnya glukosanya ini, gulanya ini masuk ke sel itu membentuk energi gitu loh. Nah, akhirnya kita mengalami yang namanya lonjakan gula darah, lonjakan gula darah atau bilangnya glukosa spike ya, spike glukosa. Nah, lonjakan gula darah dan ini sangat berbahaya karena apa? Ini ada orang yang meninggal gara-gara ini gitu loh. Nah, jadi dia ini apa? Jadi misalkan sebelum makan nih turun nih apa gula dalam darahnya. Terus habis makan dia langsung naik gitu kan tinggi gitu tinggi apa darahnya tuh langsung tinggi terus habis itu nanti turun gitu naik tinggi akhirnya apa si insulinnya juga bingung ini ini apa namanya pas tinggi kan dia nggak produksi pas terendah si insulinnya produksi terus habis itu tiba-tiba tinggi lagi turun lagi tuh akhirnya si pankreasnya juga bingung dan itu bisa merusak merusak produksi apa insulin dalam tubuh kita juga gitu loh. Nah, dan lonjakan gula darah ini juga biasanya nih bukan hanya orang-orang yang tua ya, orang-orang yang muda pun bisa 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 dapat ada gitu loh lonjakan gula darah ini gitu loh. Nah, itu karena apa itu? Makan tidak teratur, stres, ya kan stres. Terus kita suka apa? Kalau makan cepat 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 gitu kan, harusnya tuh kunyah secara pelan dan menyeluruh. Terus habis itu kalau bisa tuh makan urutannya itu serat makanan dulu. Serat makanannya itu apa? Sayur ya, sayur, protein, karbohidrat. Nah, siapa kalau yang makan Padang, milih sayur dulu, terus makan daging, baru makan karbohidrat. Nah, nasi gitu kan. Biasanya kan kita apa? Langsung pilih yang kita pengen, kaki ayam, protein dulu gitu kan. Yang ada sayurnya bontotan. Hmm.
Jadi kalau misalnya makan yang sehat, harusnya urutannya itu serat makanan dulu, protein, karbohidrat, gitu kan. Konsumsilah oligosakarida dan polisakarida. Nah, ini adalah jenis gula gitu loh. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa seperti ini terus gitu kan. Akhirnya apa? Hmm, ini akhirnya membuat lonjakan gula darah tersebut gitu loh. Nah, akhirnya apa? Terus habis itu kita makan ya yang halus-halus, kayak yang di jus, yang di apa, itu karena dia halus, itu kan dia penyerapannya cepat ya, itu juga bisa menyebabkan lonjakan gula darah gitu loh. Jadi kalau bisa, makanya kan kalau misalnya makan yang apa sih, yang lebih berserat atau apa, itu jadinya kan jadi lebih lama ya dia produksi proses dalam tubuh kita sehingga dia jadi gulanya itu kayak naiknya tuh juga pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan gitu, makanya disuruh ubah urutan makanan gitu kan. Hmm. Tapi kan nggak bisa karena nggak bisa, makanya kita selalu mengalami lonjakan gula darah ini sebenarnya. Nah, gitu. Nah, jadi kunci manajemen diabetes itu sebenarnya menghilangkan lonjakan gula darah tadi, terus habis itu membuat insulin itu berfungsi dengan baik dan mencegah sekresi glukagon yang berlebihan. Sekresi glukagon itu apa sih? Jadi kalau misalnya simpanan glukosa yang ada di dalam liver atau hati gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya glukosa dalam darah kita, pada saat glukosa dalam darah kita itu berkurang, maka si hati ini akan mengeluarkan si glukagon gitu loh. Glukosa ini akhirnya membuat gula dalam darah kita itu naik gitu kan, bertambah gitu. Nah, dengan tujuannya apa? Supaya membuat energi, tapi bukan yang buat energi, insulinnya karena nggak bekerja, akhirnya apa? Gula darahnya di dalam darahnya itu tinggi gitu. Nah, jadi diabetes ini ancaman, ancaman sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya diabetes itu apa yang terjadi? Itu karena gula dalam darah kita itu tinggi, darah kita tuh kan jadi kayak kental ya, kayak apa sih, banyak kandungan gula, jadi kayak karamel gitu loh, kental 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 gitu. Nah, itu akhirnya apa? Komplikasi itu sebenarnya peredaran darah itu kan seluruh tubuh ya. Nah, itu juga komplikasi serius, misalnya ke mata, matanya jadi nggak bagus gitu kan. Kemunduran penglihatan. Nah, terus habis itu eh, ke otak. Karena apa? Darah. Darah pokoknya seluruh tubuh gitu. Ke otak, terus habis itu ke organ reproduksi, ke jantung. Kan karena apa? Jadi kerja jantungnya juga jadi lebih berat kan gitu. Terus habis itu kaki, lesi kaki diabetik. Dan juga nanti apa? Dia membuat ginjal jadi nggak baik. Karena ginjal itu kan jadinya apa? Di dalamnya itu kan gulanya kayak karamelnya ya, karamel itu kan banyak gitu loh. Jadi kerjanya itu jadi kan dia harusnya apa namanya membuang ya, membuat pembuangan kan untuk urin gitu kan. Nah, akhirnya apa? Urinnya karena gulanya banyak, kayak kental kayak karamel gitu kan di dalam situ, kerja ginjal ini kan jadi berat gitu loh, jadi berat gitu kan. Nah, akhirnya membuat nanti bisa buat gagal ginjal. Terus habis itu apa? Eh, kan harus cuci darah. Kalau yang parah ya harus ganti ginjal ya. Heeh. Nah, jadi sebenarnya diabetes itu adalah ibu dari penyakit. Karena dia komplikasi kemana-mana gitu kan. Nah, terus kan kita minum obat ginjal, obat diabetes. Pokoknya udah sekali minum kena diabetes itu nggak bisa sembuh. Cuman bisanya apa? Jaga jaga makanan gitu kan, dan minum obat diabetes terus gitu loh. Karena kebanyakan kalau minum obat diabetes kelamaan juga sebenarnya nggak bagus ya. Nah, jadi di sini Atomy ada mengeluarkan yang namanya suplemen. Suplemennya ini terbuat dari apa? Pare. Nah, pare itu tapi parenya bukan pare pare semua pare ya.
Kenapa sih pare gitu loh? Karena pare yang belum matang, yang belum kita pilihnya tuh yang belum matang gitu. Karena apa? Karena kalau yang sudah matang itu biji dan kulit parenya itu mengandung racun, mengandung racun. Jadi sebelum matang itu sudah diambil gitu loh. Nah, karena pare mentah tanpa biji ini mengandung GABA. GABA itu gamma gamma aminobutyric acid, asam ya, asam. Nah, suatu bahan yang dapat membantu menekan kenaikan kadar gula darah setelah makan gitu loh. Nah, pare mentah ini, pare mentah ini bagus untuk apa? Tadi menekan produksi glukagon itu gitu loh. Glukagon pada saat si hati ini mengeluarkan glukagon. Nah, dia itu bisa menekan supaya produksi glukagon ini supaya apa? Jadi kan kalau misalnya menekan produksi glukagon kan berarti gula dalam darahnya juga berkurang gitu loh. Berkurang jadi nggak banyak gitu kan. Tiba-tiba gula tinggi itu enggak. Gitu. Nah, terus habis itu, nah ini di sini kenapa dipilih yang belum matang? Karena yang sudah matang itu bijinya beracun. Kalau sudah matang, jadi harus gunakan pare yang belum matang, gitu kan? Nah, pilih dan gunakan hanya pare yang belum matang dalam waktu 20 sampai 25 hari setelah berbunga, gitu. Setelah berbunga, jadi ada masa-masanya, gitu kan? Nah, bubuk ekstra pare mentah ini diakui karena fungsinya. Nah, itu biji yang menyebabkan keracunan hanya menggunakan pare yang belum matang. Nah, terus habis itu eh, dari pare yang belum matang ini hanya 3% yang dapat diekstrak pada dari buah pare mentah itu. Nah, dan bahan baku ini itu sudah diakui secara individual. Bahan baku individual yang dapat membantu menekan kadar gula darah setelah makan. Obat fungsional pertama untuk meningkatkan gula darah untuk gula darah ya, yang sudah resmi disetujui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat. Jadi bahan baku yang diakui secara individual ini yang pertama nomor satu adalah hemohim dan ini adalah nomor duanya. Yang ini nomor duanya pare mentah ini yoju gitu loh. Nah, bahan baku yang aman ini juga sudah didaftarkan oleh FDA, Amerika dan NDI, NDI. Hmm. Nah, di sini pembuatannya juga, maksudnya, oh diambil parenya ya dikeringkan dijadikan bubuk gitu, enggak. Jadi ekstraksinya ini proses pembuatannya juga pembuatan yang ketat gitu kan. Dia dari bubuk ekstrak pale yang belum mateng, nggak hanya digiling gitu, nggak gitu. Diambil ekstrasinya, ekstraksi pertama, ekstraksi kedua, terus perembesan, terus habis diambil konsentrasinya, dikombinasi, sterilisasi, dikeringkan, baru nanti keluarnya bentuknya seperti bukan bubuk banget, tapi kayak kayak kecil-kecil gitu ya, kayak biji-biji gitu loh, biji-biji kecil gitu. Hmm. Nah, dan untuk mendapatkan apa untuk disetujui sebagai bahan baku individual ini dilakukan uji klinisnya itu selama 12 minggu. 12 minggu. Jadi tahun 2023 bulan April tanggal 1. Ya, 2 April tanggal 1 itu ditetapkan kan dengan hasil uji klinisnya tersebut bahwa GABA itu GABA tadi kandungan dari pare mentah itu bisa membantu untuk mengatur peredaran gula darah ses- sesudah makan ya. Perbedaan kadar gula darah sebelum konsumsi dan sesudah konsumsi pare mentah ini. Itu. Nah, terus habis itu perbedaan glukagon sebelum asupan dan setelah asupan. Hmm. Ini hasil uji klinisnya. Kemudian bahan baku yang aman terdaftar di FDA dan oh, NDI FDA.
Hmm. NDA, FDA. Nah, terus di sini kalau yang Banaba itu kan Banaba dan ginseng, red ginseng dua gitu kan. Apa namanya kandungannya cuma dua. Kalau di sini tuh lima. Perawatan lima. Ada parementa, ada kandungan seng, ada vitamin B6, ada vitamin B12 dan ada magnesium. Jadi ada lima kandungan di situ. Nah, jadi untuk kenapa ada lima? Jadi ada kandungan seng ini untuk fungsi kekebalan normal, diperlukan untuk pembelahan sel normal, untuk pemanfaatan protein dan asam amino, untuk diperlukan untuk menjaga kadar homosisten normal dalam darah. B12 diperlukan untuk metabolisme asam folat normal, magnesium diperlukan untuk penggunaan energi, diperlukan untuk menjaga fungsi saraf dan otot. Hmm. Nah, bahan-bahan tambahannya itu bahan-bahan tambahnya bubuk kacang merah, putih, bubuk daun murbe, terus habis itu bubuk kayu manis, merica bubuk, bubuk campuran ekstra nabati, arginin, ekstrak bawang putih dan ekstrak bawang bombay. Hmm. Nah, jadi dia tuh bentuknya gini, tiga 3 milimeter. Nah, kecil banget 3 mili ya. Tempat lain itu juga ada kayak apa sih bitter melon ini, tapi dia bentuknya itu 3,5 gitu, lebih gede gitu. Nah, ini diminumnya 2 saset sehari. Kenapa 2 saset sehari? Pokoknya sebelum sebelum makan kan maksudnya kalau kita makan harusnya sehari 3 kali, tapi kan kebanyakan sekarang orang makan tuh cuma sehari 2 kali gitu loh. Jadi sehari 2 saset sehari. Tapi ada juga orang yang makan minum ini pokoknya sebelum makan. Jadi sehari bisa 3 kali itu bisa gitu loh, nggak masalah. Dan bisa diminum berbarengan dengan banaba. Banaba Hongsam itu juga nggak masalah gitu loh. Saya minum Banaba, saya minum apa bitter melon dua-duanya itu juga nggak masalah gitu loh. Nah, terus habis itu bagi orang yang apa, yang yang mau diet pun ini juga bisa membantu karena apa? Karena kan ini kan apa tadi mengatur glukagon, gula dalam tubuh kita gitu kan. Karena kalau gula itu berlebihan, akhirnya apa dia juga perginya kemana? Ke lemak gitu kan. Karena dia nggak bukan karena gulanya ini tidak masuk ke dalam sel untuk energi gitu loh. Nah, akhirnya ini kan untuk menjaga supaya apa? Supaya glukosanya itu apa? Supaya digunakan untuk energi kan. Jadi untuk energi. Jadi juga bagus untuk orang yang diet gitu loh, diet. Saya dengar orang member yang di Korea sini dia minum bitter melon ini terus katanya karena dia agak agak gemuk ya. eh, Timbangannya berkurang gitu loh. Timbangannya tuh berkurang gitu. Dengan bitter melon ini juga membantu gitu untuk diet. Hmm. Jadi untuk ringkasan untuk produk Etomi untuk yang fungsional, untuk diabetes atau gula itu ada dua ya. Dia ada Banaba, ginseng merah dan juga ada Yoju atau bitter melon ini. Nah, kalau Banaba ini kan dua ya, dia Banaba dan ginseng merah gitu loh. Nah, terus kalau yang bitter melon itu dia bukan hanya bitter melon tapi ada lima lima macam kan tadi. Nah, tidak hanya menekan kenaikan kadar gula setelah makan tapi juga imunitas normal, pembelahan sel, penggunaan energi dan vitalitas dan lain-lain dengan produk dengan fungsi tambahan lebih kompleks gitu kan. Kalau ini kan menekan kenaikan kadar gula setelah makan dan meningkatkan imunitas gitu kan. Nah, dia cara kerjanya agak berbeda. Kalau yang Banaba ini mengaktifkan GLUT4 itu adalah pintu sel. Pintu sel mengaktifkan pintu sel supaya insulinnya itu bisa membuka. Terus habis itu supaya gulanya ini masuk ke dalam sel, meningkatkan konsumsi glukosa. Nah, terus habis itu menghambatan glukagon. Kalau yang ini cara kerjaan tuh menghambat glukagon
glukagon dan pengurangan produksi glukosa baru. Hmm. Jadi menekan produksi glukosa supaya nggak banyak di dalam darah situ, gitu loh. Nah, jadi cara kerja ini agak berbeda, makanya boleh diminum dua-duanya, gitu loh. Hmm. Nah, di sini kan ini adalah sebenarnya bitter melon itu juga ada dijual. Kalau yang di Korea sini ya, di tempat lain itu juga ada. Dan perusahaannya beda, tapi yang bikin juga Kolmar, Kolmar Bienits, Kolmar bukan Bienits, Kolmar. Nah, itu tapi dia harganya itu 1 juta lebih untuk 2 bulan ya, untuk yang 2 bulan itu 1 juta lebih. Dan di sini kalau yang kita punya itu sebenarnya ini 52.000, heeh, 60 saset. Heeh. Kalau ini kan ini untuk 2 bulan ini yang ini untuk 2 bulan. Nggak tahu cara sehari berapa biji nggak ngerti. Heeh. Hmm. Jadi harganya tuh lebih mahal sih. Kalau yang di luar itu 2 kali lipat harganya gitu loh. Heeh. Nah, ini untuk yang bitter melon. Jadi kalau misalnya ada yang mempunyai diabetes atau misalnya ada apa namanya ada yang member yang perlu yang mempunyai diabetes ya dan perlu produk ini bisa dikasih tahu. Bisa minum hemohim dan bitter melon barengan juga bisa nggak apa-apa. Tapi dia juga harus pantau ke dokter ya. Siapa tahu kan misalnya gulanya sudah semakin normal gitu kan, diabetesnya menurun. Dia perlu periksa ke dokter kan untuk misalnya mengurangi kadar obat diabetesnya gitu. Misalnya tadinya obat diabetesnya tinggi gitu kan. Nah, jadi harus dikontrol selalu juga sih gula darahnya gitu loh. Dan saya punya members yang di Korea sini dia ada kakek sih udah umurnya udah 70-an gitu ya. Itu diabetesnya tuh tinggi banget gitu. Sejak minum hemohim dan bitter melon dia minumnya dua ini aja sih. Bitter melon ini diabetesnya itu jadi turun gitu. Jadi maksudnya hampir normal gitu loh, hampir normal. Lebih tinggi sedikit tapi hampir normal. Hmm, Jadi membantu banget. Jadi sekarang dia obat diabetesnya juga banyak dikurangi. Nah, itu. Jadi untuk kan emang lebih bagus ya kalau kita mengurangi obat diabetes ya. Maksudnya kan terlalu makan obat dengan dosis tinggi juga sebenarnya tidak bagus gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.